Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Madului, Dr. Angga Minusri Kuntali, Magister Pendidikan. Yang terhormat, yang saya hormati Ibu Nurul Fauzia, Sarjana Pendidikan, beserta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat yang dilimpahkannya kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat beraktivitas dengan keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya Beladesa Puspita akan menyampaikan ceramah yang bertema keikhlasan. Saudara-saudara, berbicara tentang ikhlas, adakah di sini yang tahu apa itu ikhlas? Ikhlas itu terdapat pada hati yang bersih. Jika kotoran-kotoran hati atau penyakit-penyakit hati sudah bersih, maka keikhlasan itu akan muncul tanpa dibuat-buat. Saudara-saudara, banyak hal yang harus dibenahi dalam diri kita, termasuk membenahi keikhlasan dalam hati kita. Terkadang ada ikhlas yang di hati kita yang semata-mata hanya dibuat untuk mencari pujian. Ada juga keikhlasan yang hanya sekedar omongan. Allah Ta'ala menyebut tentang ikhlas dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika ad-dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas semata-mata untuk menjalankan agama. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Saudara-saudara, orang ikhlas dalam beramal itu adalah hal yang baik. Bukan berarti beramal mengharapkan surga atau takut neraka itu tidak baik. Imam Ghazali menjelaskan bahwa orang yang mengharapkan surga, orang beribadah mengharapkan surga itu hukumnya sah, serta berfaedah diterimanya suatu amal. Itu dijelaskan karena ada yang berpendapat orang yang beribadah mengharapkan sesuatu itu tidak diterima sebab masih mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, ikhlas itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, tidak suka dipuji. Yang kedua, mendengarkan nasihat. Yang ketiga melupakan amal yang telah diperbuat. Yang terakhir, menganggap sama hinaan dan pujian. Tingkatannya. Ikhlas memiliki 3 tingkatan. Para ulama tasawuf membedakan ikhlas dalam 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlas awam, yaitu melandasi rasa takut kepada Allah dan masih mengharapkan pahala dunia. Yang kedua, ikhlas kawas. Ikhlas kawas memiliki motivasi untuk memperoleh pahala dari Allah. Yang ketiga, yang terakhir, ikhlas al-kawas, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya, keikhlasan terpancar dari hati seseorang dan membuat orang lain merasa nyaman kepada kita, dan biasanya akan membantu mendoakannya. Dengan kita ikhlas, maka orang lain akan menyukai kita. Dengan demikian dapat kita simpulkan orang yang ikhlas akan membuat hidup seseorang lebih tenang, karena ikhlas itu sama dengan sabar dan pemaaf, dan menimbulkan dampak seperti membuat hati tenang, nyaman, serta tentram. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.